Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar Nusantara. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat sebuah kemanfaatan. Dan semoga saja dari setiap konten yang Anda tonton dari channel Paduan Gaul tersebut, pemirsa, itu bisa diambil hikmah dan juga bisa digunakan untuk itibar, refleksi bagi pribadi kita, supaya kita ya lebih memperbaiki diri. Dan semoga saja dari hal tersebut akan menjadi wujud nyata, di mana dari ibadah kita yang semula malas akan menjadi ringan tanpa ada perlu paksaan, dan juga yang semula sering sekali daripada berbuat maksiat, perlahan-lahan mulai meninggalkan dan juga semakin ke arah yang taat. Dan semoga saja yang sudah paham pun akan dimudahkan untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya pun bisa mungkin diizinkan untuk belajar bersama-sama dengan kami maupun rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan. Dan semoga daripada harapan-harapan ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit narasi di kesempatan ini, pemirsa, di mana beberapa waktu ini sedang ramai pemberitaan media televisi Nusantara, di mana media-media itu menyebutkan beberapa kasus-kasus yang baru saja terjadi. Terkhusus kasus yang sedang ramai diantaranya kasus pembunuhan, di mana pembunuhan ini terjadi terkhusus di wilayah Pati, di mana ada seorang perempuan yang meninggal dibunuh oleh seorang yang pernah menjadi pasangannya di masa lampau. Dari hal ini kami hubungkan juga dengan berita yang sedang ramai di Cirebon, di mana hal pembunuhan ini di detik-detik ini sendiri sangat ramai dan juga marak terjadi di wilayah Nusantara. Apa sih yang mendasari daripada manusia memiliki rasa tega untuk membunuh sesama manusia? Kalau menurut daripada pandangan mungkin psikologi manusia, itu mungkin ada karena rasa kecewa, rasa dendam, atau rasa-rasa apa, kan di situ. Dan juga ada hal-hal yang sifatnya sudah memperkeruh daripada hati manusia. Dan juga dari kasus-kasus ini sendiri ada juga baru-baru saja dikabarkan lagi pembunuhan lagi dan lagi. Dari hal ini kami tertarik untuk menguaknya. Apakah memang sudah fasenya daripada bala pasukan Dajjal sudah banyak menguasai jasad manusia hingga manusia sudah kehilangan kesadarannya hingga memiliki kekuatan dan juga hal-hal yang sangat buruk kepada manusia yang lainnya hingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Dan juga di mana dari pembunuhan ini sendiri yang pasti dari orang yang membunuh itu dampaknya seperti apa dan golongan apa yang bekerja. Lalu ini juga yang perlu dipahami, apakah sudah mulai saatnya bahwasanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, di mana pembunuhan inilah yang sudah dimulai banyak hingga akhirnya fitnah-fitnah akhir zaman pun akan mengikuti. Maka disimak, dipahami runtut dari konten kali ini supaya apa? Tidak salah paham, tidak juga
salah pengertian maupun salah persepsi. Dan semoga dari konten ini, di mana kita sebagai pribadi manusia yang hidup di fase akhir zaman ini bisa mengambil hikmah dan lebih-lebih mempersiapkan diri dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dengan cara-cara yang sesuai dan benar. Amin. Yang kami sampaikan. Dan semoga saja kita diselamatkan oleh Allah dari tipu daya iblis yang sangat daripada sulit kita pahami. Itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan konten kali ini saya masih ditemani dengan mediator teman saya, yaitu Mas Hamid. Assalamualaikum Mas Hamid. Waalaikumsalam Pak Di Titis. Sehat Mas? Sehat Pak Di. Ini sebelumnya kemarin dengar kasus pembunuhan di wilayah timur kabupaten kita ini. Kalau untuk yang di sana itu belum pernah dengar Mas. Tapi kan kalau di televisi itu kan pemberitaannya pembunuhan, perampokan. Tapi yang sering banyak kan pembunuhan ini Mas akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini banyak pembunuhan ya. Termasuk itu yang baru saja seorang bos daripada rental atau apapun. Nah, itu ranahnya ini berkesinambungan. Nah, jadi Anda agak tahu juga ini. Tahu. Banyak sekali. Dan juga kalau dihubungkan dengan kasus yang baru ramai ya di wilayah sana, itu juga ranahnya kan pembunuhan. Nah, hal apa sih kok yang sampai terjadi seperti ini, yang mendasari apa dan bagaimana? Nah, semua kejadian di dunia ini itu sudah menjadi takdir atas izin dan kehendak Allah, pemirsa. Dipahami utuh supaya tidak salah paham, itu yang selalu kami sampaikan. Dan juga bagi yang paham silahkan harus bagaimana, itu semoga diizinkan untuk mendapat hidayah dari Allah dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah yang sesuai. Sudah siap Mas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon temati semua disediakan semua. Sholat. Besok penipu pengaku-ngaku otomatis sehancur-hancurnya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya. Salah satu makhluk gaib yang bekerja dan tahu dan bisa berbicara mengenai sekarang ini banyak atau maraknya tentang kejadian kasus-kasus pembunuhan yang terjadi hari-hari ini. Saya mohon yang asli dari salah satu makhluk gaib yang terkuat dari kasus-kasus, di antara kasusnya yang saya tunjuk di foto ini, saya mohon dari makhluk gaibnya yang paling kuat, ketarik ke tangan saya. Kuasai jasad mediator ini totalitas. Kita suara yang tersambung, saya berbicara bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kowe? Kamu siapa? Aku golongan iblis. Kamu iblis? Bukan jin? Bukan genderuwo? Kalau buang untuk bumi terpotong-potong. Saya mohon dengan izin beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pedangmu otomatis memedang tubuhmu sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu iblis? Santai saja. Saya hanya berdialog kok. Kenapa kamu marah sampai sini? Ada perlu apa kamu? Saya mau berbicara. Sebentar, saya butuh waktu. Kamu iblis? Ya. Iblis dari mana? Tak usah tahu kamu.
Saya harus tahu. Oh, ini sudah sampai sini kok. Ya kamu tanya, ini banyak sekali golongan iblis masuk dalam jasad ini. Otomatis yang paling kuat yang memang benar-benar tahu mengapa banyak kasus pembunuhan sekarang ini. Shallallahu ala Muhammad. Salam. Dibentengi, dipagari semuanya, teman-teman saya, penonton dan juga siapapun. Shallallahu ala Muhammad. Ada apa? Kenapa kamu manggil saya ke sini? Siapa yang manggil kamu? Pede amat kamu. Amat aja gak pede kok. Tidak usah bertele-tele kamu. Bertele-tele. Masa bertele-tele? Tidak. Ada tujuan apa? Kamu ingin mengungkap apa yang sebenarnya jadi pada waktu akhir-akhir ini. Oke, ini yang mendasari saya. Di mana ada salah satu kasus yang sekarang besar ditangani di kalangan manusia. Apa? Saya minta makan. Kamu minta makan? Ya. Bukankah kamu sudah mendapat banyak makanan? Saya ingin mendapatkan makanan yang ada di tempat ini. Makanan apa? Saya nggak bisa ngasih makan kamu kok. Bisa. Onta. Tidak usah berlagak bodoh dengan saya. Saya ingin makan. Apa makananmu? Serah kamu. Itu langsung kamu jadi kenyang, makan terong semua. Terong di perutmu, sumpel perutmu sampai kenyang. Shallallahu ala Muhammad. Anjing. Anjing. Demitnya ini miso-miso, hei. Kenapa demit kamu miso-miso, hei? Hei kamu. Woi kamu. Tidak usah bertele-tele. Ada kalau apa? Kamu macam-macam di sini dipukul dari penjaga-penjaga di tempat ini. Kenyang kan? Makanan saya ini tidak seperti ini. Lah apa? Makanan iblis itu apa? Roh. Ya itu sudah tujuan utama kami. Oh. Darah-darah manusia yang menyegarkan. Darah kambing nggak mau, darah hewan nggak mau. Ya silakan. Percuma lah saya memberikan darah. Kalau ganti susu aja gimana? Soda. Tak mau saya. Atau minuman-minuman ala manusia yang digunakan untuk maksiat itu. Ya. Itu minumannya lengkap di depanmu. Saya mohon dengan izin beliau. Allah. Sampai yang mabuk. Salam. Saya juga mau merokok. Kamu iblis. Rokok. Wih. Kamu lama-lama makin malak-malak terus gitu ya. Saya mohon dengan rokoknya lengkap di depanmu. Lengkap. Sambil agak pusing-pusing kepalamu juga hingga jujur sejujur-jujurnya. Assalamualaikum. Kalau saya mabuk di sini, bakalan saya dipukulin karena tidak bisa menjawab dengan jujur apa yang kamu tanyakan, bodoh. Ya bagus. Kalau kamu dipukulin kan ya nanti saya bisa melihat toh. Sedikit-sedikit. Kamu iblis. Tadamu berapa? Masih 3. Masih 3 terus? Terus apa? Dulunya kamu jin, genderuwo kah? Saya asli tercipta dari golongan iblis langsung. Langsung? Ya. Langsung dari api berarti? Bukan. Nah terus dari apa? Karena setahu saya iblis itu dari api neraka. Dari darah manusia. Loh? Manusia berdarah maksudnya manusia yang luka gitu? Bukan. Yang terluka karena dirinya sendiri. Nah terus karena apa? Tetapi karena penyebab orang lain. Manusia-manusia yang disakiti hingga mungkin terluka parah mungkin sampai meninggal itu. Ya. Dari perbuatan seperti itu malah tercipta iblis ya. Ya. Karena itu perbuatan dosa kan gitu lakunya, pemirsa, dipahami. Terus ini, Mbak Iblis. Berarti kamu baru tercipta ceprot bahasanya gitu. Tapi udah dewasa kamu. Saya bukan kemarin terciptanya. Loh, terus kapan?
Sejak kapan kamu tercipta? Sudah lama kah? Sudah puluhan tahun yang lalu di dunia manusia. Lalu yang menciptakan kamu manusia yang kayak apa? Tinggalnya di mana? Manusia kaya. Terus? Manusia yang setiap hari ada pendamping wanita banyak. Wih. Setiap hari mabuk, cuci, berzina. Itu yang menciptakan saya. Dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan setiap hari. Disitulah kami tercipta. Dari pengendalian golongan iblis yang tercipta sebelum saya. Dari api masuk itu? Di dalam jasad manusia untuk mengendalikannya. Bukan. Berarti iblis yang levelnya tinggi dari api neraka itu tetap hanya mengkoordinir dari lapisan-lapisan terbawahnya hingga lapisan yang mungkin agak menengah, agak-agak itu fasenya berjenjang. Iya pasti itu. Tidak mungkin iblis yang langsung tercipta dari api neraka itu masuk di dalam jasad manusia yang di dalam jasadnya itu banyak golongan kami. Tidak mungkin. Iya. Terus ini, saya juga ingin bertanya begini. Sebelumnya saya tak berbicara dulu. Dengarkan. Fase ini, banyak manusia mengatakan ini fase akhir zaman. Di mana akhir zaman fitnah daripada Dajjal itu kan akan luar biasa. Di mana ada sebuah pepatah di dunia manusia bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi sekarang ini lebih maraknya itu pembunuhan lebih dahulu. Kan gitu. Apa sih yang mendasari sekarang ini kok marak sekali terjadi pembunuhan? Padahal manusia sejatinya kan masih punya dibekali hati dan juga dibekali akal untuk menimbang-nimbang. Apakah daripada hati dan akal ini sudah tidak bisa memungkinkan untuk menimbang daripada perbuatan pembunuhan ini hingga manusia sampai sekeji itu? Dan banyak sekali kasusnya di akhir-akhir ini. Tolong katakan dengan jujur. Zaman sekarang itu adalah fase-fase zaman penutup. Di mana fase-fase sekarang golongan-golongan kami yang mempunyai tugas di mana tugas dari golongan kami juga berbeda-beda. Disitulah golongan kami akan mengerjakan perintah dari golongan iblis yang kekuatannya lebih tinggi dari golongan saya. Terus? Yang ada di sini. Dari perintah-perintah yang dari golongan kami turuti. Kami disuruh memerintah untuk menciptakan golongan-golongan iblis yang lebih banyak lagi. Untuk melawan orang-orang yang akan menandingi dari guru kami Dajjal. Fase-fase sekarang manusia-manusia yang tidak mempunyai keimanan, bahkan keimanannya itu setipis hingga tidak bisa ditimbang. Kami bebas untuk mengendalikannya. Langsung mengendalikan dari jasadnya saja. Tidak hanya di pikirannya, tidak hanya melalui bisikan. Kami bisa mengendalikan semuanya. Yang kamu sebutkan fitnah ataupun yang air ini merajalela. Kalau kamu kamu minum apa itu tadi? Ini saya atas ke kepala saya. Kalau kamu ngambil sesuatu otomatis keluar. Saya tidak mengambil apa-apa. Minuman saya tercampur dengan apa yang kamu minum. Ini saya datangin ke kepala loh ini. Kamu. Ini saya datangin ke kepala saja. Kamu terasa berarti langsung. Iya. Otomatis dia jadi sakit tiga dia bisa berbicara. Saya menjelaskan apa tadi lupa. Otomatis ingat semua pulih. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya lanjutkan. Lanjutkan. Di mana pembunuhan, fitnah di masa-masa sekarang itu adalah masa yang paling tepat bagi golongan kami untuk mengerjakan, mengendalikan apa yang ada di dalam jasad manusia.
Karena di fase akhir zaman ini, manusia itu tidak bisa menerima apa yang menjadi beban di dalam pikiran, maupun di dalam jasad, ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, yang masuk di dalam tubuh manusia. Golongan kami, golongan pasukan-pasukan dari golongan Dajjal, di fase akhir zaman ini sudah menyebar semuanya. Orang yang mempunyai iman, orang yang tidak mempunyai iman, ataupun yang mempunyai iman tapi tipis hingga tidak bisa ditimbang. Tipis disulah kamu katakan gitu terus. Itu mudah kami kendalikan. Yang menjadi tugas saya dan golongan-golongan iblis yang sangat banyak sekali dari daerah-daerah manapun yang menjadi tragedi pembunuhan. Itu adalah manusia-manusia yang tingkat keimanannya sangat tipis sekali. Kami mudah untuk mengendalikannya. Terus ini. Dan menganggap apa yang menjadi kelakuan-kelakuan yang sudah dilakukan. Mereka menganggap bahwa hal itu adalah hal yang sangat wajar. Di mana jika manusia sudah mengatakan hal seperti itu, berarti manusia tidak jauh hal dengan zaman yang sudah dilalui pada zaman jahiliyah begitu. Astagfirullahaladzim. Berarti ini pembunuhan, fitnah, kemaksiatan, ketidaktaatan istri kepada suami, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang didohir manusia. Itu semuanya dibuka semuanya selebar-lebar dan seluas-luasnya. Mulai detik-detik ini. Karena seperti halnya di konten dulu pemirsa, kalau Anda menyimak, gerbang akhir zaman itu sudah mulai terbuka sangat lebar, selebar-lebarnya, hingga iblis itu diizinkan oleh Allah untuk menggoda anak cucu Adam secara bebas apapun sisi lemahnya manusia. Terus ini yang ini saya tanyakan, fase akhir zaman sudah dimulai. Kalau fitnah akhir zaman yang kejam, yang keji lah bahasanya, itu kan mungkin akan terjadi, tapi belum hari ini tuh belum, fitnahnya itu belum kejam, sangat kejam seperti yang sudah banyak dipahami kalangan alim manusia. Sebenarnya sudah kejam, terus tetapi belum masanya untuk terbuka secara luas dan diketahui manusia-manusia yang ada di dunia ini. Manusia-manusia yang sekarang itu banyak yang munafik. Mereka terlihat bagus di mata manusia, tetapi di dalam hatinya sangat busuk sekali. Mereka mengendalikan fitnah, mengendalikan pembunuhan, mengendalikan perampokan. Mereka menganggap bahwa hal di zaman akhir zaman ini adalah hal yang sangat lumrah, hal yang sangat wajar. Dan apapun yang menjadi kelakuan manusia, entah itu pembunuhan dan yang saya sebutkan itu, mereka menganggap bahwa jika orang itu melakukan, itu mudah diselesaikan. Dan mereka menganggap ketika orang itu sudah melakukan, banyak waktu untuk memperbaiki dirinya. Dengan kata lain, bertobat. Jadi manusia akan mengentengkan kata-kata taubat tadi hingga akhirnya manusia itu lalai, terjerumus, terjebak dari jebakan iblis gitu. Ya. Ngomong-ngomong, sebelum terjadinya pembunuhan, sebagai manusia kan ya, manusia itu kan ya manusia makhluk yang paling sempurna toh. Cara dibekali hati dan juga akal. Kalau manusia sebelum menjalankan perbuatan membunuh ini, apakah hati dan akal manusia itu sudah full kamu kuasai hingga tidak bisa menjadi penimbangnya, atau kayak apa prosesnya? Kebanyakan prosesnya tidak seperti itu. Terus manusia sebelum membunuh, di dalam hati dan pikirannya itu masih mempunyai persifatan manusia. Terus selayaknya manusia normal, mempunyai belas kasihan, mempunyai rasa iba dan lain sebagainya yang menurut manusia baik. Tetapi jika sudah ada masalah ataupun kata-kata yang membuat tidak enak didengar di hati maupun di pikirannya, di telinganya,
kami akan mengendalikannya. Semudah itu kah iblis mengendalikan manusia? Oh, jelas. Loh, kok bisa begitu? Memang kenyataannya seperti itu. Mengendalikan hati dan pikirannya. Hilang semuanya. Apa yang jadi persifatan manusianya akan kami hilangkan. Kami ganti dengan persifatan kami. Bunuh, mati. Tinggalkan. Buang, mutilasi. Kejam, Setelah mengerikan. itu, setelah mereka melakukan, saya kembalikan lagi apa yang menjadi normalnya hak manusianya itu. Oh, jadi manusia itu hanya kamu tunggangi saja. Tetapi kan dari perbuatan pembunuhan itu, golongan-golongan iblis berapa yang sudah lahir? Astagfirullahaladzim. Golongan iblis itu langsung menyebar, masuk dalam tubuh manusia, membuat celah, mengorek-ngorek pikiran manusia, hati manusia untuk mengerjakan manusia yang didampinginya untuk membunuh semakin luas. Ini fase iblis yang memang sisi lainnya menggoda daripada pembunuhan, di mana ini berasal daripada perbuatan seperti ini dan juga mengorek hati manusia. Nah, hati manusia atau juga sifat-sifat manusia ini sudah dikendalikan golongan kamu sepenuhnya berarti. Ya. Itu hanya mungkin satu level, satu pasukan iblis yang bekerja, bukan satu iblis saja loh maksud saya. Tapi satu tugas iblis saja yang menyesatkan manusia lewat cara seperti ini. Ya. Iblis itu mempunyai tugas-tugas, koridor-koridor tertentu untuk menyesatkan manusia dalam hal apapun. Banyak. Terus ini, kenapa yang nampak sekali hari-hari ini tuh kekejaman pembunuhan? Kok sampai sebegitu? Kenapa? Apakah ada hubungannya dengan sebuah kasus yang sedang ramai dibicarakan ini? Yang sedang ramai sekarang yang ada di sana, saya tahu itu ada hubungannya. Ada. Jika ditarik ke atas, pembunuhan sangat banyak sekali ini, dan golongan kami pun tidak luput dari hukum yang ada di Indonesia. Dari perbuatan kami itu tidak bisa tertutup rapat. Itu juga ada penyebabnya. Ada golongan yang menjadi lawan kami itu mengungkap dari kejadian itu. Oh, itu sisi lainnya di kejadian besar ia sedang ramai dibicarakan. Jika ditarik secara pusat, seperti pembunuhan yang marak sekarang yang ada di Nusantara ini, itu bertujuan agar siapa yang menangani pembunuhan itu bersikap adil, bersifat terbuka, tidak ada dirahasiakan. Keburukan-keburukan itu akan tersingkap semuanya dari kejadian-kejadian pembunuhan yang banyak sekali di akhir-akhir ini. Oh, sisi lainnya ranahnya ke sana karena sudah waktunya dia membongkar tertentu gitu. Karena dulu sebelum kasus yang sangat dibicarakan banyak manusia di Indonesia ini, pembunuhan dianggap remeh dari kalangan-kalangan yang sudah biasa membunuh. Karena kelakuan mereka itu langsung tertutup rapat. Jika ada yang menangani, itu paling sebentar. Orang itu bisa berkeliaran lagi. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Tatkala manusia sudah dikuasai, dikendalikan golongan kamu. Nah, semestinya apa sih hal yang perlu dikerjakan manusia supaya manusia tidak dikendalikan golongan iblis? Sifat-sifat iblis manusia itu hilang dari tubuh manusia. Sifat-sifat golongan iblis di dalam tubuh manusia itu selalu ada sampai manusia itu mati. Hanya manusia-manusia tertentu saja yang tidak bisa kami jamah. Tetapi jika sampai manusia itu bisa berkelakuan
di luar dari persifatan manusia, itu berarti sudah dapat dikategorikan manusia itu sudah banyak golongan iblis dalam jasadnya. Hingga sampai bisa mengendalikan tangan, mengendalikan apapun yang ada dalam jasad manusia. Itu yang harus digarisbawahi. Untuk manusia supaya tidak bisa dikendalikan dari golongan kami, yang pasti juga harus membersihkan tempat-tempat tinggal yang menjadi tempat tinggal saya di kerajaan manusianya. Jika tidak bisa, suatu ketika jika orang itu emosi, ya kami akan meluapkan semua energi kami di dalam jasadnya hingga bisa mengendalikan, bisa mengambil golok, mengambil celurit, mengambil senjata tajam untuk menghabisi manusia hingga mati. Berarti kalau perbuatan manusia seperti itu udah hilang sadarnya karena udah dikendalikan golongan kamu full tadi ya. Terus ini yang saya tanyakan, beberapa kasus ini ya, saya menarik garis besarnya. Semua terjadi atas izin dan kehendak Allah. Saya meyakini seperti itu, seyakin-yakinnya. Tetapi saya mendasari ada beberapa daripada pengamatan saya secara pribadi, di mana hal ini ada ranahnya kepada ranah kemaksiatan manusianya lebih dahulu. Apakah memang iya? Iya ada. Jika ditarik ke belakang, manusia hingga bisa dikendalikan dari golongan kami, itu pasti ada perbuatan dosa yang sangat besar dalam jasadnya manusianya. Seperti kasus yang ramai perempuan digorok lehernya itu ada kemaksiatannya unsurnya. Terus ada juga seorang bos yang memiliki usaha itu ada juga ranahnya. Mungkin dari hartanya. Kemaksiatan itu jangan dianggap hanya berzina saja. Manusia itu mengetahui kemaksiatan itu ya berzina, pacaran, ciuman, berhubungan badan, mabuk, judi itu saja. Tapi kemaksiatan itu dikategorikan itu sangat banyak sekali. Dari perbuatan itulah yang bisa mengakibatkan golongan kami bisa mengendalikan tubuh manusia. Iya. Apalagi manusia yang sudah berkecimpung dengan golongan iblis yang sudah berkekuatan level atas, yaitu riba. Wah, mudah sekali untuk menggerakkan emosi manusia, yang menggerakkan jasad manusia dengan perantara emosinya. Pemarahnya gitu, pendendamnya juga. Terus kamu kan tadi belum menyampaikan bahwasanya untuk membersihkan daripada pengaruh sifat iblis, kerajaan-kerajaan iblis di tubuh manusia itu harusnya kayak apa? Apakah dibawa ke seorang paranormal? Tidak. Diwama-wama? Tidak bisa seperti itu. Atau dibacakan ayat-ayat? Banyak yang seperti itu. Kami ketawakan saja. Apa kamu nggak salah ngomong, kamu ketawakan loh, dibacakan ayat-ayat tertentu. Ayat-ayat tertentu itu kan menurut manusia. Dikira kami itu bodoh, tidak bisa membaca apa yang dia baca. Golongan kami itu fasih, segala hadis, segala ayat apa yang dalam Al-Quran. Manusia dengan sombongnya, dengan apa yang telah dia pelajari, membacakan kami ayat-ayat supaya kami kepanasan. Bodoh sekali manusia seperti itu. Kami itu tidak takut dengan sogokan yang dia baca. Apa yang dia kasih, kami itu tidak takut. Terus untuk membersihkan kami secara benar, itu juga harus melalui proses-proses yang benar. Siapa yang mengajari apa yang dilakukan manusia, itu juga mempengaruhi apa yang akan membantu manusia di dalam jasadnya. Jadi nggak asal setiap orang yang saya katakan tadi entah dikatakan paranormal. Ya paranormal itu jika dari golongan kami yang dalam tubuhnya, jika dia mengajari manusia untuk kembali pada jalan yang benar, itu larinya kemaksiatan. Ya pasti apa yang dilakukan itu pasti akan kemaksiatan semuanya. Astagfirullahaladzim. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Yang dilakukan saja itu jalurnya dari selokan.
dia mengajarkan manusia, ya manusia itu juga akan tersambung selokan itu. Yang ada juga bau. Dari bau itu akan menimbulkan huru hara dalam jasad manusia, entah itu kemaksiatan, entah itu ibadahnya, apapun yang dilakukan di dalam kegiatan manusia itu pasti akan tercemar dengan kotoran itu. Hingga akhirnya timbullah suatu kejahatan secara nyata seperti ini. Oke. Terus ini termasuk apa yang ada di depan saya ini. Apa itu? Ini minuman. juga salah satu kemaksiatan. Minuman. Yang bisa mempengaruhi manusia. Hilang kesadaran akalnya. Untuk mungkin ranahnya kepada kemaksiatan, mungkin membunuh tadi. Ya. Ya itu sudah jelas gamblang gambarannya, banyak manusia yang tahu itu. Kalau kamu sendiri tidak menggoda, mengganggu manusia yang tergolong kalangan alim manusia tidak? Itu golongan iblis yang levelnya di atas saya. Jadi setiap iblis itu menggoda manusia itu sendiri-sendiri. Iya, tidak mungkin saya menggoda orang ini, menggoda orang ini. Tidak bisa. Iblis itu banyak. Atau bahkan manusia sudah mungkin, mohon maaf, ahli maksiat itu nggak usah digoda. Itu tidak usah digoda. Di dalam tubuhnya itu sudah banyak. Kami sudah menganggapnya mereka itu adalah teman saya. Teman kami, golongan iblis. Tanpa digoda pun, apa yang ada di dalam tubuhnya itu akan berpengaruh di dalam dohir manusianya. Saya minum lagi ya. Kenapa mundur-mundur? Panas saya. Kepanasan. Kok bisa, ini hanya air biasa loh. Wah, kurang ajar kamu. Kamu manusia tidak bisa melihat apa yang adalah tubuh air yang kamu minum. Memang kan saya manusia biasa, saya itu nggak sakti, nggak bisa terbang, nggak bisa ngilang juga kok. Itu banyak putih-putih. Kunti. Putih-putih bukan kunti, goblok kamu. Putih-putih cahaya bukan golongan kunti. Iya. Memang kamu mau kunti masuk dalam tubuh kamu? Ya nggak mau. Ya, cerdas gitu. Nah, kamu goblok-goblokin. Ya udah, saya tak tertawa dulu. Oke. Kamu gentayang gitu, udah mulai pusing. Sedikit pusing. Terus tinggal masuk dalam jasad manusia, lalu membunuh manusia yang lainnya. Tidak sadarkan diri orang yang saya tempati sekarang. Kamu kalah jauh, kamu yang menemani laki-laki semuanya. Manusia bodoh di dunia ini sangat nikmat sekali. Perempuan-perempuan itu bisa kamu nikmati jika kamu tidak di sini dan ada di tempat yang ada di sana. Wes tahu, Mbah. Lagi mana coba? Ya diulangi lagi. Apa tuh ya harus diulangi? Kamu ini pelonto sekali. Sebelum kamu tua, sebelum kamu sakit-sakitan, jangan sampai ditinggalkan. Diulangi lagi. Nanti tobat, nanti ulangi lagi. Biar sinkron, kalau kata manusia itu maksiat jalan, sholat jalan. Kurang ajar manusia yang seperti itu. Tidak mempunyai otak manusia yang seperti itu. Kok bisa? Tapi nyatanya banyak manusia mengatakan. Ya banyak manusia yang mengatakan seperti itu, makanya saya tahu. Itu mereka yang. Dan terus ibadah otak. Manusia kalau halnya seperti itu ibadah yang ternyata, mohon maaf, banyak menipu. Itu tidak ada nilainya ibadahnya. Hanya membuat capek dalam jasadnya saja. Oke. Dikira orang itu melakukan maksiat, itu ada beberapa hari manusia itu tidak terima ibadahnya. Itu pun ibadah yang benar, apalagi manusia yang tidak tahu ibadah yang benar, ya tidak ada nilainya apapun. Berarti kalau dibahas ibadah juga rumit kalau begitu ya? Nggak semudah akal manusia menafsirkan ibadah itu ini nantinya sampai langsung ke atas. Ya, tidak semudah apa yang kamu pelajari di waktu SD, waktu SMP, waktu kamu belajar di madrasah itu.
Tidak semudah itu. Kamu tahu segala-gala loh itu. Hebat kamu. Saya walaupun seperti ini juga sering keluar terus secara berdiskusi dengan golongan-golongan iblis yang bekerja masuk dalam jasad orang-orang yang pintar seperti itu. Terus ini saya tanyakan secara umum, dampak daripada kejadian banyaknya pembunuhan ini apa sih secara umum yang dirasakan manusia pada umumnya? Apakah energi hitam akan membumbung semakin tinggi dan membuat manusia lain juga memiliki persifatan yang mungkin hampir sama atau sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Semakin tercipta banyak golongan iblis dari pembunuhan. Golongan iblis itu kan menyebar untuk menggerakkan manusia agar terjadi pembunuhan yang lebih banyak lagi. Oke, udah jelas sekali kamu menyebutkannya seperti itu. Ya sudah, kamu ini mau kemana? Saya mau pesta lagi dong. Nah, orang yang kamu tempati yang menjadi eksekutor pembunuhan ini kan kena hukum mungkin orangnya. Aman. Loh, kok bisa aman? Kaya raya. Berarti hukum yang tidak benar itu sekarang ini sudah mulai nampak juga. Sudah saya sebutkan tadi. Ya. Itu pun juga perbuatan golongan yang bersinggungan dengan golongan kami. Oke, manusia-manusia yang susah kamu goda. Dengan hal seperti ini manusia apa? Yang alim. Manusia yang benar-benar memang alim. Ya, iya. Bukan asal alim-aliman. Jika alim dikatakan menurut pandangan manusia, ya bisa. Loh, susah sekali ternyata menemukan manusia yang sesuai ekspektasi dari sang pencipta, bukan alim sesuai itu ekspektasi tidak manusia. ada yang mengetahui. Yang mengetahui itu yang berencana. Walaupun orang-orang yang menjadi pilihan dari Allah. Bukan menurut pandangan manusia. Kamu alim. Siapa? Misal kamu alim. Buat apa seperti itu? Oke. Itu ya bisa. Ya, orang yang susah saya goda. Setidaknya orang yang masih mempunyai pegangan kuat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, entah itu permasalahannya, semuanya itu ada Allah di dalam hatinya. Di mana itu hubungannya dengan iman seorang manusia. Jika sedikit-sedikit masalah larinya berzina, jajan perempuan, mirah judi, ya jatah golongan kami itu. Gak usah kamu goda-goda. Gak usah. Oke, tugasnya masih panjang di fase akhir zaman ini. Panjang dong. Ke depan mungkin pembunuhan lebih banyak lagi. Bahkan lebih kejam lagi. Dan bahkan akan dianggap hal biasa seperti makan sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Jadi tidak usah heran. Ya saya pun ya gak heran, cuma agak sedikit bertanya. Kan begitu. Tapi ya saya meyakini bahwa ini sudah menjadi takdir dari Allah atas izin dan kehendak Allah, kan gitu. Iya benar. Jika tidak sesuai kehendak dan izinnya, mana mungkin saya masih ada di dalam jasad ini lalu bisa keluar masuk dalam jasad yang lainnya menggoda manusia. Tidak mungkin. Ya jelas sekali kamu menyebutkannya, Mbak Iblis. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin beliau. Saya mohon sedikit dikunci. Sallallahu ala Muhammad Rika. Semakin rantai dan semuanya jenis terikat. Sallallahu. Mau kamu bawa kemana? Langsung kembali. Dan semua efek langsung terikat, terangkat. Semuanya menguap keluar.
Sehat Mas. Sehat Mas Tilis. Sehat ya. Ih, Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit penyampaian atau penggambaran konten di kesempatan konten kali ini, di mana fase akhir zaman seperti Anda simak di konten Padukan Gaul mungkin setahun lalu atau yang berapa bulan lalu, dipahami di mana tatkala sudah memasuki fase akhir zaman, kemaksiatan itu sudah mulai merajalela, di mana hingga suatu masa fitnah akhir zaman pun akan lebih kejam daripada pembunuhan yang mungkin terjadi saat ini. Jadi sebagai pribadi manusia yang alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, semoga saja kita diberikan kefahaman dan juga mendapat hidayah dari Allah, sehingga apa, kita diizinkan untuk belajar beribadah secara syariat dan hakikat dengan bimbingan guru yang benar, hingga akhirnya daripada energi negatif yang dalam tubuh kita, nah, itu mulai terkikis hingga dibersihkan secara menyeluruh perlahan-lahan, hingga akhirnya sifat-sifat negatif kita pun mulai terkikis, dimana wujud nyatanya dari kemaksiatan yang kita kerjakan semoga saja pun mulai berkurang hingga akhirnya tidak, dan juga lebih taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami sampaikan, dan seperti halnya dari pengalaman kami dahulu kala, bahwasanya tatkala kita dahulu mungkin ahli maksiat, nah, itu ranah dahulu. Tatkala Allah sudah menghendaki bertobat, maka pegangan erat harus dipegang dengan benar-benar, dengan pegangan yang benar, nah, bukan asal-asal. Nah, karena apa? Jin, siluman, iblis itu akan selalu menggoda dan mengganggu anak cucu Adam. Jika kita tidak berpegang teguh pada pegangan yang benar, ya, maka kita pun akan mungkin tertipu daripada jeratan mereka. Semoga di fase ini pun kita diselamatkan oleh Allah daripada hal-hal yang buruk, kemaksiatan atau kejahatan, ataupun nantinya fitnah akhir zaman yang lebih keji dan kejam. Itu saja dari kami. Jika ada hal positif, semoga membawa dampak positif kepada kehidupan Anda. Jika banyak negatifnya, nah, tinggalkan saja. Jika dari kami banyak kesalahan, kekurangan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, bukan dari kami datangnya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saja dari kami. Yang muda yang berkarya, tetap semangat, tetap eksis. Semoga selalu diizinkan untuk menebar kebaikan kepada sesama manusia. Itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.